kemarin ya, displasia siku ya, displasia siku atau elbow dysplasia ya. Jadi elbow dysplasia ini adalah kondisi menyakitkan ya, yang dapat menyebabkan satu atau kedua siku berkembang secara tidak normal ya, saat anjing dalam masa pertumbuhan. Jadi displasia siku dapat menimbulkan rasa sakit, instabilitas, dan artritis seperti itu ya. Jadi sesuai dengan namanya displasia begitu ya, terjadi perkembangan atau pertumbuhan yang tidak sempurna ya. Jadi awalan dis ini bermakna adalah terjadi perkembangan yang salah begitu ya, atau tidak sebagaimana mestinya ya. Jadi hal ini umum juga terjadi pada anjing seperti itu ya. Jadi tanda klinis ya, tanda klinis terlihat setelah anjing berumur 5 sampai 18 bulan begitu ya. 5 sampai 18 bulan, anjing terlihat tidak bergairah. Cakar depan mengarah keluar dan sudut siku terlihat aneh seperti itu ya. Jadi mestinya dia lengket seperti ini ya, tapi karena ada displasia, kemudian jarak antara soket ya, jarak antara soket elbow-nya gitu ya, soket elbow-nya itu dengan kepala tulangnya itu menjadi jauh gitu ya. Kalau ini kan antara soket dan tulang itu nempel ya. Jadi breed-breed yang bisa atau dapat menderita ini ya, displasia siku itu seperti yang ada pada gambar begitu ya. Jadi terkait dengan breed itu saudara lebih familiar dari Pauke ya. Karena beberapa dari kalian itu memang pasti ada yang suka pelihara itu ya. Lebih dari satu breed ya biasanya. Kemudian kita lanjutkan dengan hip dysplasia ya, hip dysplasia atau displasia pangkal paha ya. Istilah untuk menyatakan adanya perkembangan persendian coxofemoralis yang tidak normal gitu ya. Jadi istilah untuk menyatakan adanya perkembangan persendian coxofemoralis yang tidak normal. Jadi keadaan ini dipengaruhi oleh faktor genetis dan faktor lain ya, seperti ras anjing begitu ya, kecepatan pertumbuhan, pakan tinggi kalori, lemak, dan kalsium ya. Juga dapat karena deformitas lumbosakral serta penyakit pada sumsum tulang gitu ya. Jadi seperti yang Pak Uko sudah sampaikan tadi itu ya, pada ini ya, kalau terjadi kelainan secara genetik begitu ya, soket hipnya ini soket ya. Ini kan kalau yang normal itu dalam ya, soketnya dalam ya. Tapi pada keadaan tertentu atau karena kelainan genetik, jadi soketnya itu dangkal gitu ya, dangkal begitu ya, sehingga ujung dari kepala ini ya, kepala tulang ini tidak masuk ke dalam sehingga mudah lepas seperti itu ya. Jadi secara genetik itu ada kalanya soket itu sangat dangkal ya, sangat dangkal ya, sehingga kepala ini tidak terikat, tidak lengket dengan satu sama lain seperti itu.
Jadi, kalau dilihat tanda klinisnya, terjadi atrofi otot pada lokasi cedera, begitu ya, tentu, tidak sanggup berdiri. Jadi kalau, dipaksa ini, meloncat, dia akan, kesakitan, seperti itu ya. Jadi, yang paling khas itu adalah, tidak sanggup berdiri ya, tidak sanggup berdiri. Jadi kalau kalian, menemukan anjing dengan, tanda klinis, tidak sanggup berdiri itu, kalian, hendaknya melakukan palpasi ya, melakukan palpasi pada daerah, ini ya, hip-nya itu, untuk memastikan apakah persendian coxofemoralisnya itu sudah pada posisinya, atau justru dia lepas satu sama lain, gitu ya. Harus dipastikan dulu ya, untuk, memastikan telah terjadi hip dysplasia itu, ya. Jadi, berdasarkan, foto ronsen begitu ya. Jadi kalau, hip yang normal itu dia, ininya soketnya itu, ini ya, soketnya itu, jauh ya, jauh, sangat jauh ke dalam begitu. Sehingga, kepala tulang, itu ya, femur begitu ya, dapat, melekat dengan sempurna seperti itu ya. Tapi kalau terjadi moderate hip dysplasia begitu ya, moderate itu sedang begitu ya. Jadi hip dysplasianya sedang begitu, sudah mulai merenggang ya antara soketnya dengan kepala, femurnya seperti itu ya. Kemudian pada severe hip dysplasia, tentu jarak antara soket dengan ininya, semakin jauh seperti itu ya. Jadi kalau kita kategorikan, keparahannya, moderate itu, dysplasia yang sedang-sedang saja ya. Kemudian kalau dia severe itu, berat begitu ya. Nah, kalau yang severe hip dysplasianya sudah dapat dipastikan dia akan, ini ya, tidak dapat berdiri. Kemudian juga ada istilah luxatio patella ya, juga ada istilah luxatio patella, gitu ya. Jadi merupakan suatu keadaan di mana patella bergeser dari posisi normalnya, gitu ya, yaitu dari lekukan trochlear sulcus ya, femur ya. Jadi, dia, bergeser dari posisi normalnya, yaitu dari lekukan trochlear, sulcus ya. Jadi lekukan ini yang dimaksud sebagai, trochlear sulcus ya. Umumnya ditemukan pada anjing breed kecil ya. Namun dapat juga terjadi pada breed besar dan kucing begitu ya. Jadi pada pemain-pemain sepak bola begitu ya, kalau yang ini itu kejadian, luxatio patella ini umum ya, umum terjadi ya, umum terjadi. Kemudian, biasanya itu, ada masalah pada ininya, ligamennya ya, ligamennya yang berikatan dengan cup ya, dengan cupnya. Jadi kalau terjadi beberapa kali, luxatio, berarti, akan dilakukan operasi pemendekan begitu ya, ininya dilakukan dijahit ulang begitu ya dengan metode tertentu, bisa dijahit ulang sehingga ininya, menjadi lebih, kuat lagi, tidak kendor begitu ya. Jadi luxatio patella umum ditemukan pada anjing periode pertumbuhan atau dapat terjadi akibat trauma gitu ya, akibat trauma. Jadi patella yang tergelincir dapat menimbulkan cedera pada kartilago artikular dan struktur ligamen serta merangsang timbulnya artritis begitu ya. Jadi pada permukaan, tulang gitu ya akan selalu ditemukan adanya, kartilago artikular gitu ya.
Jadi kartilago artikular ini secara normal dia permukaannya harus halus ya, halus dan licin begitu ya. Harus halus dan licin begitu ya. Tapi karena dia terjadi ini ya pergeseran karena trauma begitu sehingga ada bagian dari permukaan kartilago itu yang lecet begitu ya, yang luka. Kalau dia sampai luka akan merangsang terjadinya peradangan begitu ya. Peradangan atau artritis ya, artritis. Jadi saudara bisa dapat bayangkan kalau terjadi artritis pada salah satu persendian kita itu misalnya pada kaki atau pada tangan, sudah dapat dipastikan dia akan kehilangan fungsinya ya. Kalau tangan tidak dapat digunakan untuk ini ya, mengangkat, menulis begitu ya. Kemudian kalau artritis itu terjadi pada kaki, begitu ya, pada kaki tentu tidak dapat digunakan untuk berjalan seperti itu ya. Jadi keparahan luxatio itu kalau kita dibagi menjadi ini ya 4 begitu ya, tingkat 1 dislokasi intermittent ya, diikuti reposisi secara spontan ya. Kalau dia bisa kembali secara ini spontan begitu, itu berarti dia dikategorikan pada tingkat 1 ya. Kemudian kalau tingkat 2 dislokasi semakin sering tanpa diikuti reposisi spontan begitu ya. Berarti ligamennya itu sudah ini kendor ya, sudah kendor dia. Elastisitasnya sudah berubah begitu ya. Sehingga dia tidak dapat kembali seperti posisi semula gitu ya. Dan biasanya ini pada tingkat 2 ini sudah mulai ini ya, dilakukan tindakan operasi biasanya, pemengklekan ligamen, terutama yang mengarah ke patelanya ya. Kemudian yang tingkat 3 dislokasi berkelanjutan, namun reduksi manual masih dimungkinkan. Nah, kemudian kalau yang keempat ini dislokasi berkelanjutan dan reduksi manual tidak dimungkinkan. Jadi biasanya tindakan operasi itu mulai dilakukan pada tingkat 3 atau tingkat 4 ya. Luxatio patella ya. Jadi juga ditemukan istilah osteoartritis gitu ya. Osteoartritis. Jadi suatu penyakit dengan manifestasi radang yang dapat membuat tubuh lemah gitu ya. Kebengkakan dan sakit pada sendi ya. Jadi osteoartritis dapat menyerang anjing semua umur begitu ya. Jadi OA dapat dipicu oleh kondisi elbow dan hip dysplasia gitu ya. Jadi osteoartritis itu dapat dipicu oleh kondisi elbow dan hip dysplasia. Jadi kalau hip dysplasia diikuti oleh osteoartritis ini memang sudah sakit yang sangat parah seperti itu ya, sangat parah. Pertama ada kondisi hip dysplasia. Kemudian yang kedua diikuti oleh terjadinya peradangan pada tulang dan sendinya. Jadi ada dua hal yang berbeda di situ ya. Jadi ada dua kondisi yang berbeda yang sama-sama menyebabkan kondisi anjing itu semakin memburuk seperti itu ya. Jadi osteoartritis ini seperti yang Pauke sudah sampaikan sebelumnya, peradangan itu dapat terjadi pada daerah periosteum ya, periosteum gitu ya. Jadi kalau
ini artritis ini tentu peradangan itu terjadi pada bagian ini ya, jaringan persendian ya, pada lokasi persendian gitu ya. Jadi tanda klinis berkaitan dengan osteoartritis begitu ya. Adanya kepincangan, kesulitan dalam bergerak gitu ya. Tulang bagian belakang terlihat tak normal, kelelahan, jadi dia anjingnya karena ini ya, karena sakit jadi mudah marah begitu ya. Jadi terjadi penurunan massa otot dan sering menjilat-jilat pada area dada begitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana caranya membedakan antara hip dysplasia dengan osteoartritis gitu ya. Jadi kalau dia ini ya hip dysplasia itu masih kategori yang ringan begitu ya, yang sedang-sedang saja, ringan sampai sedang-sedang saja, mungkin agak sulit begitu ya. Tapi kalau sudah lepas begitu ya, sudah lepas ya persendiannya tentu pada bagian belakang dari tubuh anjing itu jatuh begitu ya, jatuh ya. Sedangkan pada radang, pada osteoartritis itu masih dimungkinkan ya. Tapi kalau dia osteoartritis ini berkaitan dengan hip dysplasia, tentu kondisinya menjadi sangat parah gitu ya. Kondisinya menjadi sangat parah. Jadi kalau kita ini ya, kalau kita kaitkan dengan penyakit-penyakit ini, yang lain seperti anaplasmosis juga memperlihatkan kekakuan dan sakit pada sendi ya. Juga rheumatoid arthritis ya. Rheumatoid arthritis pada anjing berkaitan dengan imun mediated disease gitu ya. Jadi pada kejadian rheumatoid arthritis ini begitu ya. Jadi protein pada persendian tulang kaki itu dianggap asing oleh sistem imun kita begitu ya. Bukan imun kita, imun anjing tentunya ya. Jadi sistem pertahanan anjing itu. Jadi karena dia protein-protein persendian itu yang ada di permukaan persendian itu dianggap asing, tentu direspon sebagai musuh oleh ini ya. Direspon sebagai musuh. Dengan demikian pada area itu akan terjadi peradangan ya. Itu yang kalau begitu kondisinya itu dikategorikan sebagai rheumatoid arthritis ya, rheumatoid arthritis. Jadi kalau gitu ya dikategorikan begitu ya. Jadi stadium 1, 2 itu dikategorikan sebagai osteoartritis akut ya. Secara klinis tidak terlihat karena masih ringan. Kemudian kalau stadium 3 gitu ya, kronis, mulai terasa sakit dan malas bergerak ya. Stadium 4, rasa sakit terus-menerus, lemah dan status kesehatan menjadi menurun. Jadi karena dia makan tidak mau, minum tidak mau, bergerak juga sakitan begitu ya. Jadi akan terjadi ini ya penurunan kesehatan gitu ya. Kemudian juga ada istilah riket dan osteomalacia. Riket dan osteomalacia. Jadi riket dan osteomalacia ini saudara sudah dapatkan di waktu SMA juga ya. Jadi riket itu merupakan penyakit metabolisme tulang pada manusia dan hewan gitu ya. Jadi publikasi penyakit ini pada hewan relatif masih sedikit ya, masih minim gitu ya. Jadi patogenesisnya adanya gangguan mineralisasi tulang rawan isil gitu ya.
dan epifisil serta osteoid yang baru terbentuk gitu ya. Adanya gangguan ya, ingat itu gangguan mineralisasi ya. Tulang rawan pada daerah fisil ataupun epifisil serta osteoid yang baru terbentuk gitu ya. Jadi kasus pada hewan peliharaan disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan fosfor dalam pakan, namun karena kelainan genetik juga pernah dilaporkan. Gitu ya. Nah, kalau osteomalacia ini ya, seperti ini dia posisinya. Osteomalacia, jadi adalah kegagalan osteoid mengalami proses mineralisasi, gitu ya. Jadi osteomalacia ini dapat ditemukan pada hewan atau ternak dewasa. Bisa terjadi pada kucing, babi, domba, sapi, kuda, dan hewan lainnya. Ya. Jadi tulang muda yang gagal mengalami proses mineralisasi, ya, sehingga posisinya atau tidak menjadi tulang dengan struktur yang kuat dan keras, begitu ya. Kemudian juga ada istilah fibros osteodystrophia, ya. Istilah fibros osteodystrophia. Jadi jika kejadiannya pada hewan besar, begitu ya, disebabkan oleh kekurangan kalsium, vitamin D, dan kelebihan fosfor. Ya. Kekurangan nutrisi ini mengakibatkan tulang mereabsorpsi kalsium dari tulang tubuh, begitu ya. Jadi mereabsorpsi kalsium dari tulang tubuh dan strukturnya digantikan oleh jaringan ikat fibrus atau serat kolagen. Ya. Jadi bisa dilihat dari gambar-gambar yang sudah Pak Aku sampaikan ya. Jadi kalau klinisnya begitu ya, kalau klinisnya sangat ditentukan oleh lokasi ya, tentu ya. Jadi terlihat bengkak, lemes dia ya, jadi lemes dia, lembek begitu ya. Tulangnya lembut begitu, tidak keras dan kuat. Kemudian mudah fraktur begitu ya, mudah fraktur ya. Tersandung sedikit saja fraktur dia ya. Jadi kondisi itu disebut sebagai fraktur patologik begitu ya. Jadi fibrous osteodystrophia juga dapat disebabkan oleh penyakit kronis pada gagal ginjal dan tumor kelenjar paratiroid begitu ya. Jadi kalau kalian lihat tulang trabecula ini ya, trabecula ini posisinya itu banyak digantikan oleh jaringan ikat fibrus begitu ya. Sehingga trabekulanya tidak tidak mengalami pertumbuhan yang sempurna gitu ya. Jadi selain dia menipis juga tidak berhubungan satu dengan yang lain ya, karena sudah digantikan oleh jaringan ikat fibrus ya. Nah, seperti ini misalnya itu banyak kalian temukan jaringan ikat fibrus juga seperti di sini ya. Jadi kondisi itu disebut sebagai fibrous osteodystrophia. Fibrous osteodystrophia. Jadi sesuai dengan namanya, ada pertumbuhan jaringan fibrus yang tidak sebagaimana mestinya, itu artinya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau fibrous osteodystrophia karena tumor kelenjar paratiroid, gitu ya. Jadi ininya ini ya tulangnya berongga ya, berongga. Ya.
kalian lihat ini pada rahang bawah ya, berongga dia. Kemudian kalau secara ini, secara mikroskopi, ternyata trabecula bone itu diresorpsi oleh banyak ini ya, banyak osteoklas ya. Kalian lihat di sini ada satu osteoklas, dua osteoklas, tiga osteoklas, empat, lima, enam, tujuh, banyak ya. Jadi tulang trabekula itu lama-kelamaan menjadi menipis ya. Karena dia menipis, kemudian posisinya digantikan oleh jaringan ikat fibrus. Kemudian juga ada istilah osteitis fibrosa cystica ya. Jadi osteitis fibrosa cystica pada kucing lokal ya. Jadi kalau gambarnya itu seperti ini ya, gambarnya seperti ini. Kemudian kalau kalian ini tengkoraknya kalian potong secara melintang begitu ya. Jadi ditemukan kista-kista ya. Jadi ditemukan tulang-tulang berongga itu seperti kista pada kelenjar ya. Jadi secara gross patologi begitu ya, terjadi pembengkakan pada mandibula kanan dan kiri ya. Terjadi pembengkakan pada mandibula kanan dan kiri. Ya. Sehingga dapat terjadi oklusi pada rongga mulut begitu ya, oklusi pada rongga mulut. Jadi kalau dia terjadi oklusi pada rongga mulut tentu akan berakibat susah makan dan juga susah minum begitu ya. Jadi pada potongan melintang terlihat densitas tulang menurun ya. Jadi densitas tulang menurun. Nah, kalau kalian palpasi tulangnya itu akan terasa dia lembut begitu ya, lembut. Dan ditemukan ada eksudat transparan berwarna kuning ya. Ada ini ya, di sini bagian sini itu ditemukan eksudat berwarna kuning ya. Nanti kalau kalian menemukan ini dan diizinkan untuk dietanasi, begitu coba dilakukan ini ya. Apakah betul itu di dalam ini bagian yang mengalami osteitis fibrosa ini terjadi ini ya. Ada ininya, ada eksudat yang transparan begitu, yang berwarna kekuningan gitu ya. Juga ada istilah demineralisasi dan sistik gitu ya. Demineralisasi dan sistik. Jadi terjadi pada humerus dan femur begitu ya, dapat terjadi pada humerus dan femur kucing akibat penyakit infeksi pada ginjal gitu ya. Jadi akibat infeksi pada ginjal ya. Kalau makrosnya seperti ini ya, makrosnya. Jadi pada tulang femur begitu ya, atau humerus bagi depan atau belakang itu tulang itu kemudian berongga ya, karena proses demineralisasi begitu ya. Jadi tidak terjadi proses mineralisasi pada tulang muda atau osteoid gitu ya. Sehingga kalau kita palpasi bagian yang berwarna ini dia akan terasa lembut tulangnya ya, terasa lembut, tidak keras dan kuat seperti itu ya. Baik ya, saya kira Pak cukupkan kuliahnya ya. Sekarang giliran kalian untuk presentasi ya.
Baik, Dok. Izin share screen ya, Dok? Ya, silakan ya. Grup apa yang duluan ini? Izin Dok. Ya. Izin share screen ya, Dok. Ya. Silakan. Nanti setelah kalian selesai ya, setelah selesai presentasi, tolong nanti PPT-nya kirim ke Pak Okwa ya. Baik, Dok. Izin memulai presentasi. Silakan ya. Baik, selamat siang, dokter dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan mengenai sistema tulang dan persendian dengan dosen pengampu Dr. Hewan Ida Bagus Okawinaya, MKes. Next slide. Berikut merupakan anggota kelompok 5A yang terdiri dari Pandikade Putra Indrayuda dengan NIM HIR 023, Valeri Exeliate dengan NIM HIR 024, Nima Dewi dari Kapitaloka dengan NIM HIR 025, Junita Marzelona dengan NIM HIR 026, dan Vicentius Paulo Junotra dengan NIM HIR 027. Next. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisi dan etiologi mengenai rakitis karena kasus yang kita angkat adalah rakitis pada anak kuda. Jadi, kurangnya mineralisasi atau paparan sinar matahari yang buruk dapat menyebabkan rakitis atau osteomalasia. Rakitis merupakan penyakit tulang metabolik yang berhubungan dengan kegagalan osifikasi endokondral dan gangguan mineralisasi osteoid pada hewan yang sedang tumbuh. Akibatnya, individu yang terkena dapat mengalami kelainan bentuk atau malformasi tulang kasar dan mikroskopis. Rakitis ini paling sering terlihat pada hewan yang disapi akibat suplementasi mineral yang kurang tepat. Untuk etiologinya, penyebab rakitis yang paling umum pada spesies domestik termasuk kekurangan nutrisi, terutama asupan vitamin D. Biasanya disebabkan oleh diet, keturunan genetik, atau terkait dengan kurangnya sinar matahari dan fosfor. Penyebab rakitis ini termasuk dalam kondisi yang dapat menyebabkan hipokalsemia atau hipoplastemia. Baik, pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Junita Marcelona dengan NIM 2002. Nah, tanda klinis yang teramati pada hewan kasus umumnya adalah adanya gangguan pada ekstremitas kaudal kanan dan kiri, di mana saat dipalpasi terdapat nyeri dan pindah tempat dengan cara menyeret badan dan kedua kaki belakangnya. Kemudian terjadi juga deformitas simetris, yaitu pembengkokan pada ekstremitas kaudal kanan dan kiri. Kemudian juga adanya abnormalitas pada kuku, di mana kuku mengalami panjang berlebih dan juga bulu-bulunya itu kusam. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Valeri dengan NIM akhir 024. Di sini saya akan menjelaskan patogenesis dari rickets. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa penyebab dari rickets ini yaitu karena kandungan kalsium pada pakan itu sangat rendah ataupun gara-gara penyebab penyerapan kalsium oleh tulang yang bermasalah. Nah, dan perlu kita ketahui juga bahwa kondisi kalsium ini biasanya sebanding dengan level vitamin D dalam tubuh. Maka berarti kalau kalsium ini rendah dalam tubuh, maka vitamin D dalam tubuh juga ikut rendah. Nah, vitamin D ini didapatkan melalui pakan ataupun paparan sinar matahari. Nah, kita lanjut ke patogenesisnya. Adanya kekurangan vitamin D atau defisiensi kalsium pada pakan itu akan menyebabkan hipokalsemia yang kemudian akan menginduksi mobilisasi kalsium dari tulang. Sehingga hal tersebut menyebabkan kalsium dan fosfor tidak seimbang dan akhirnya menyebabkan gangguan metabolisme tulang serta mineralisasi yang membuat tulang menjadi keropos dan lemah. Sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang berikutnya merupakan tampilan
patologi anatomi dari penyakit rakitis atau rickets ya. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar yang pertama itu bahwa terdapat beberapa kalus pada tulang rusuk anak kudanya. Kemudian pada daerah osteokondral junction-nya ini terdapat pembengkakan akibat pembesaran tulangnya yang disebut dengan rakitic rosari. Nah, rakitic rosari ini merupakan ciri khasnya dari penyakit ini. Untuk kalus-kalusnya dapat dilihat yang seperti menonjol bentuk bunderan bola di pada tulang rusuknya. Kemudian gambar 2 dan 3 ini menggambarkan penebalan yang tidak beraturan pada daerah fisis dari tulang panjang anak kuda tersebut. Sementara yang gambar kanannya ada B ini penebalan dari fisis juga tapi pada anak domba. Next slide untuk histopatologi. Nah, ini adalah penampakan dari histopatologi tulangnya. Yang tanda biru panah biru ini adalah bentukan kondrosit, hipertrofi kondrosit yang membentuk seperti lidah. Nah, ini merupakan pertumbuhan yang abnormal dari daerah fisis tersebut. Yang kanan juga di sini tampak seperti tidak beraturan karena pada saat pertumbuhan osifikasi endokondrolnya mengalami kelainan. Yang bawah juga itu merupakan bentukan kondrosit yang seperti lidah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Vincentis Polo Sumatera dengan NIM 2009-127. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis. Dalam penegakan diagnosis rakitis pada hewan ternak, hal pertama yang penting adalah ketelitian dan kecerdasan ternak dalam mengamati hewannya sangat dibutuhkan untuk mengenali tanda klinis yang muncul sedini mungkin, sehingga merupakan kunci untuk ketepatan dalam diagnosis rakitis. Karena diagnosis penyakit ini didahului dengan adanya keterangan keluhan dari pemilik, yaitu dengan melakukan anamnesa pada hewan penderita. Lalu diagnosis selanjutnya itu dibuat berdasarkan pemeriksaan klinis seperti adanya pembengkakan pada daerah ekstremitas kranial kiri dan kanan, dan juga ada abnormalitas pada kuku, yaitu kuku panjang serta kondisi rambut yang kusam. Lalu selanjutnya untuk memperkuat diagnosis perlu dilakukan pemeriksaan penunjang yang dihasilkan dari pemeriksaan klinis. Pemeriksaan penunjang pada umumnya pemeriksaan laboratorium seperti bisa dilihat bersama-sama bahwa yang pertama pemeriksaan darah, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan ultrasonografi, pemeriksaan histopatologi. Next slide. Lalu selanjutnya tentang pengobatan dan pencegahan. Rakitis merupakan kondisi kekurangan vitamin D dan kalsium pada hewan. Lalu untuk mencegah dan mengobati rakitis pada hewan ini dapat dilakukan berupa hal yang pertama pemberian makan yang mengandung kalsium dan vitamin D yang cukup seperti kacang-kacangan, ikan, telur, ataupun produk olahan. Lalu memberikan akses yang cukup kepada hewan untuk mendapatkan sinar matahari karena sinar matahari dapat membantu produksi vitamin D dalam tubuh hewan. Lalu yang ketiga, menjaga kondisi hewan seperti memastikan bahwa kandang yang digunakan bersih dan kering, memberikan akses pada hewan untuk berkeliaran dengan bebas, dan memberikan pakan serta air yang cukup. Yang keempat, jika sudah terdiagnosis menderita rakitis, dapat dilakukan pemberian suplemen kalsium dan vitamin D, serta perubahan pada pola makan dan lingkungan penghunian yang lebih baik. Lalu yang terakhir, jangan terlalu memberikan banyak pakan yang mengandung fosfor, karena fosfor dapat menghambat penyerapan kalsium dan meningkatkan risiko terjadinya rakitis. Sekian saja presentasi dari kami. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Izin dok, selanjutnya diskusi atau dilanjutkan oleh kelompok lain dok? Lanjutkan aja karena begini ya. Presentasi kalian materinya walaupun ini cukup bagus ya. Cukup bagus. Jadi kalau bisa nanti tolong juga di-share ininya ke kelompok yang lain ya. Dibagi ke kelompok yang lain agar ininya
sempat dibaca juga ya, karena materinya cukup menarik gitu ya. Jadi kejadian-kejadian tulang seperti rakitis itu umumnya itu sebenarnya terjadi ini ya, terjadi pada usia tua sesungguhnya ya. Tapi kalau dia ditemukan pada usia muda itu umumnya terjadi karena kelainan genetis seperti itu ya. Jadi ada gangguan proses mineralisasi pada tulang muda itu kuncinya. Di samping juga adanya abnormalitas terhadap absorpsi kalsium juga ya. Absorpsi kalsium juga ya, dan vitamin lainnya seperti itu. Jadi bagus ya, jadi materinya walaupun waktunya singkat, tapi kalian bisa menyajikan materi yang ini ya, yang informatif begitu, bagus ya. Silakan Prof yang lain. Nanti tolong di ini ya, dikirim ke WA ya, di PT kalian. Baik, dokter. Ya, terima kasih, Dok. Mohon izin untuk kelompok A4 ya, Dok. Ya, silakan. Baik, selamat sore kepada Dr. Hewan Ida Bagus Oka Winaya MKes dan kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan tentang osteoartritis. Next slide. Adapun anggota kelompok dari 4A itu ada Rahmat Ade Ferdiansa dengan NIM 20018, Nurlastri Natalia dengan NIM 20019, Grace Yureka Aurel Sihaan dengan NIM 20020, Maria Unsulin Tasyandoy dengan NIM 20021, dan Zazuli Azra MR dengan NIM 20022. Next slide. Baik, osteoartritis ini merupakan suatu penyakit dengan manifestasi peradangan sendi pada tulang yang menyebabkan berkurangnya fungsi tulang. Adapun gejalanya terjadi kekakuan pada tulang, penurunan gerak seperti sulit berdiri, berjalan, melompat, dan bermain, terasa nyeri atau sakit pada persendian, pincang, dan terjadi pembengkakan. Adapun faktor penyebabnya, faktor genetik, trauma, gesekan terus-menerus pada persendian, dislokasi tempurung lutut atau bahu, dan osteochondritis dissecans. Baik, next slide. Baik, yang berikutnya ialah patogenesis. Untuk predileksi dari osteoartritis sendiri ialah sendi sinovial. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sendi yang sehat itu terdiri dari dua tulang keras, di mana pada permukaan pertemuan masing-masing tulang tersebut terdapat tulang rawan artikular atau kartilago artikular, serta terdapat sinovium. Nah, awal terjadinya osteoartritis ini ditandai dengan adanya kelainan sendi seperti displasia, elbow yang membuat tulang rawan rusak. Namun, kerusakan yang bersifat ringan membuat kondisi tulang rawan masih tetap utuh karena adanya kondrosit yang selalu siap untuk memperbaiki tulang rawan yang rusak tersebut. Cara kondrosit memperbaiki tulang rawan yaitu dengan memproduksi proteoglikan dan kolagen tipe 1 serta kolagen tipe 2. Ketika terjadi abrasi mekanis yang berulang-ulang, menyebabkan kerja kondrosit menjadi lebih ekstra, sehingga kondrosit mengalami kelelahan. Akibatnya, kolagen tipe 1 dan proteoglikan ini tidak dapat bekerja sama dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan elastisitas secara keseluruhan dalam matriks tulang rawan. Nah, jika hal ini terus berlanjut, maka kondrosit akan mengalami apoptosis atau kematian sel yang terprogram, sehingga tulang rawan ini menjadi lebih lembut, lebih lemah, terus mengalami kehilangan elastisitas, serta mulai mengelupas.
Nah, sel kondrosit yang apoptosis ini terus mengelupas dan akan masuk ke ruang sinovial di mana terdapat sel tipe A yang berupaya untuk menghilangkan puing-puing sel kondrosit. Nah, sel imun seperti limfosit dan makrofag dalam membran sinovial akan menghasilkan sitokin proinflamasi yang akhirnya menyebabkan peradangan sinovium. Nah, tulang rawan akhirnya mengalami bentuk fibrilasi atau retak dan terbelah. Tulang rawan yang terus terkikis hingga terjadi pertemuan antara tulang keras hingga mereka saling bergesekan dan akan menyebabkan eburnasi tulang yang membuatnya tampak seperti gading yang dipoles. Akhirnya, ujung-ujung tulang keras akan mengalami osteofit, di mana hal ini akan membuat tulang tubuh keluar yang membuat persendihan terlihat lebih luas. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya boleh slide sebelumnya. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya Grace Jureka dengan NIM 20020 di sini akan menjelaskan mengenai patologi anatomi pada osteoartritis atau bisa disingkat dengan OA. Seperti yang kita saksikan bersama di layar saudara, terdapat gambar yang menunjukkan contoh dari tiap kategori untuk scoring secara makroskopis atau dengan mata telanjang pada kondilus femoral anjing, yaitu gambar barisan atas, dan plato tibial anjing, yaitu gambar barisan bawah. Pada panel A bisa kita lihat bahwa permukaannya benar-benar halus, maka scoringnya adalah 0 alias normal. Lalu selanjutnya pada panel B bisa kita perhatikan tanda panahnya menunjuk ke permukaan yang sedikit fibrilasi atau pengerasan permukaan artikular pada area penahan beban kondilus femoralis dan platotibialis, maka scoring keparahannya adalah 1 alias light atau agak ringan. Lalu pada panel C bisa kita perhatikan bahwa tanda panahnya menunjukkan ke permukaan fibrilasi dengan lesi ketebalan parsial vokal menjadi terlihat. Maka scoring keparahannya adalah 2 alias mild atau ringan. Lalu pada panel D bisa kita perhatikan tanda panahnya menunjukkan ke lesi yang lebih dalam dengan kerusakan di sekitarnya, maka scoring keparahannya adalah 3 alias moderate atau sedang. Dan yang terakhir, panel E dapat diamati area luas dengan kerusakan parah, maka scoring keparahannya adalah 4 alias severe atau parah. Next slide. Selanjutnya yang kita saksikan bersama di layar saudara terdapat gambar yang menunjukkan contoh setiap scoring 0 sampai 5 secara makroskopis atau dengan mata telanjang untuk patologi sinovial pada gambaran kasar, yaitu gambaran barisan atas, dan gambar dari artroskopi, yaitu gambar barisan bawah. Artroskopi sendiri merupakan salah satu prosedur pemeriksaan penunjang yang digunakan untuk mengetahui gangguan pada tulang dan persendian. Pada prosedur ini menggunakan alat bernama artroskop, yaitu tabung kecil yang dilengkapi dengan kamera video dan lampu yang dimasukkan ke dalam sendi. Lanjut lagi pada gambar, pada panel dengan scoring 0 merupakan sendi yang normal, yaitu sinovium masih menghasilkan cairan semi-transparan, halus, dan dengan pembuluh darah yang jarang terlihat jelas. Lalu kemudian dengan scoring 1 merupakan slide atau sedikit ringan karena pelibatan vokal, sedikit perubahan warna, proliferasi atau fibrilasi atau penebalan terlihat, serta peningkatan vaskularisasi yang mencolok. Lalu dengan scoring 2 didapati mild atau ringan karena pelibatan diffus, sedikit perubahan warna sama seperti scoring 1, dan terlihat peningkatan vaskularisasi yang mencolok. Lalu pada scoring 3 didapati moderat atau sedang dengan pelibatannya menyebar, perubahan warna yang
terlihat parah, proliferasi, fibrilasi, atau penebalannya yang konsisten, dan vaskularisasinya sedang. Lalu pada scoring 4 didapati atau agak parah karena pelibatan difus, perubahan warna yang parah, lalu penebalan yang konsisten dan nyata, serta hipervaskularisasinya difus. Lalu yang terakhir dengan scoring 5 didapati severe atau parah dengan keterlibatan difus, perubahan warna yang parah, penebalan konsisten yang parah, penebalan sampai ke titik fibrosis, dan hipervaskularisasi parah. Sekian dari pemaparan dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Jazul Ezra MR dengan NIM akhir 022. Di sini saya akan menjelaskan terkait histopatologi dari osteoartritis ini. Dapat dilihat pada gambar bahwa terdapat perbandingan tingkat keparahan osteoartritis pada anjing yang dekat untuk tulang rawannya sendiri. Normal, permukaannya masih halus dengan semua zona yang masih utuh. Untuk gambar B-nya itu menunjukkan bahwa terjadinya undulasi permukaan termasuk celah di permukaan zona atas dan terjadinya pembentukan jaringan tanus di permukaan. Untuk gambar C, pada tanda panah dan lengkungan itu menunjukkan bahwa celah ke zona tengah dan terjadi erosi. Lalu pada gambar D itu menunjukkan terjadi celah yang meluas ke zona dalam dan terjadinya erosi melalui zona tengah. Pada gambar E menunjukkan hilangnya seluruh ketebalan pada tulang rawan. Dan selanjutnya itu adalah penilaian tingkat keparahan kondrositnya. Dapat dilihat pada gambar A itu menunjukkan kondrositnya masih dalam kondisi normal. Dan pada gambar B itu mulai hilangnya sel-sel di zona permukaan atau peningkatan densitas relatif dengan klaster superficial sesekali. Pada gambar C, tanda panah menunjukkan klaster sel kecil itu mendominasi. Pada gambar D, itu tanda panah menunjukkan bahwa klaster sel besar itu yang mendominasi di dalam kondrosit tersebut. Dan pada gambar E itu menunjukkan bahwa terjadinya kehilangan sel atau nekrosis. Selanjutnya yaitu ada penilaian terhadap proteoklikan, di mana pada gambar A itu tingkat keparahan proteoklikannya itu masih dalam kondisi normal, dan pada gambar B itu terjadi penurunan kandungan proteoklikan di permukaan zona atas. Pada gambar C itu terjadinya penurunan kandungan proteoklikan di zona bagian tengah. Dan pada gambar D itu dapat kita lihat bahwa terjadinya penurunan kandungan proteoklikan ke zona menunjukkan bahwa terjadinya slide. Next slide. Nah, selanjutnya dapat kita lihat untuk perbandingan atau penilaian tingkat keparahan dari perubahan sinovialnya. Dapat kita lihat pada gambar pada baris pertama itu, yaitu karakteristik sel pelapis. Pada gambar A itu menunjukkan bahwa terdapat 1-2 lapisan sel. Pada gambar B itu terdapat 3-6 lapisan sel, dan gambar C itu menunjukkan bahwa lebih
dari 6 lapis aligning karakteristiknya itu pada gambar A itu tidak ada hiperplasia villi, dan gambar B-nya itu menunjukkan bahwa villi-villinya itu pendek, dan gambar C menunjukkan hiperplasia seperti jari. Untuk sel infiltration karakteristiknya sendiri itu dapat dilihat bahwa pada gambar A itu tidak ada infiltrasi seluler. Gambar B-nya itu terdapat infiltrat sel inflamasi ringan hingga sedang termasuk folikel limfoid kecil. Dan gambar C-nya itu menunjukkan infiltrat sel inflamasi yang ditandai dan menyebar termasuk folikel limfoid besar. Sekian yang dapat saya jelaskan terkait histopatologi dari osteoartritis. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk penutupnya, osteoartritis ini merupakan penyakit dengan manifestasi peradangan sendi pada tulang yang menyebabkan berkurangnya fungsi dan dapat bersifat permanen. Nah, tahap awal perkembangan osteoartritis ini tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, di mana permukaan tulang rawan tetap utuh karena mekanisme kompensasi meningkat. Respon terhadap proses patologis ditandai dengan adanya respon poliferasi, kondrosit artikular yang bersifat sementara, dan terjadi diferensiasi hipertropik dalam peningkatan sintetis matriks untuk memulai perbaikan. Hal ini memicu sensasi nyeri bahkan hanya dengan stimulasi yang standar. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Jadi ini tambah bagus lagi ya. Tambah bagus lagi. Untuk problem di persendian itu, osteoartritis misalnya ya. Jadi dapat disebabkan oleh adanya trauma pada tulang dan persendian itu sendiri, atau dapat juga karena proses infeksi ya. Nah, yang umum nanti kalian kalau pas nanti ya memasuki kasus Astastokoas di kodil begitu ya, jika mendapatkan sampel babi begitu ya, sampel babi dengan klinis saraf disertai pembengkakan pada persendian kakinya gitu. Nah, saudara di situ ini ya, coba kalian fokus lakukan pengamatan pada persendiannya ya. Yang pertama itu nanti kalian lakukan fungsi ya, lakukan fungsi sedot cairan sinovialnya begitu. Kalau dia berwarna keruh begitu, berarti memang di situ terjadi radang begitu ya. Radang, kemudian lakukan bedah ya, ambil sedikit jaringannya gitu, kemudian periksa ya, periksa proses begitu, proses jadikan dia preparat histologi, kemudian setelah jadi periksa di bawah mikroskop. Nah, di situ kalian akan menemukan seperti apa yang kalian sudah gambarkan tadi ya. Kalau dia memang positif, babi itu memberi pembengkakan pada sendi itu karena streptococcus misalnya ya, saudara akan menemukan banyak ini ya, banyak sekali infiltrasi atau infiltrat berupa sel neutrofil begitu ya, sel neutrofil disertai edema ya pada jaringan sinoviumnya seperti itu ya. Jadi ini bagus ya. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat kalian UTS tidak ada hambatan begitu ya. Karena nampaknya Paupe kasih materi yang sedikit saja kalian sudah dapat mengembangkannya dengan baik begitu ya. Baik, terima kasih ya. Berikutnya.
Jadi Pak Uko tambahkan lagi sedikit ya masih terkait dengan itu. Kalau dia karena infeksi ya, kalau dia karena proses infeksi, kalau kemudian kalian periksa gini ya permukaan artikularnya itu sudah dapat diyakini akan ini ya terlihat bersih, licin dan mengkilat begitu ya. Tidak ada kerusakan pada permukaan kartilago artikularnya gitu ya, karena memang dia pemicunya adalah karena proses infeksi ya seperti itu. Baik, silakan selanjutnya. Izin share screen dong. Silakan. Baik, selamat sore dokter dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4C akan mempresentasikan mengenai patologi sistema tulang dan persendian itu dengan dosen pengampu Dr. Hewan Ida Bagus Okawinaya MKes. Next slide. Adapun anggota dari kelompok 4C yaitu yang pertama ada Ibu Gusti Ayu Oka Santini dengan nilai 0,95, kemudian Olivia Okiadana dengan nilai 0,98, Dani Lalim dengan nilai 0,99, Citra Widiati dengan nilai akhir 100, Sarali Jessica dengan nilai 104, dan terakhir ada Akilu dengan NIM terakhir 105. Baik, kemudian untuk presenter pertama saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah etiologi, karena kasus yang kita angkat adalah osteoartritis pada anjing, jadi saya akan memaparkan osteoartritis dari anjing sendiri. Osteoartritis atau juga dikenal sebagai penyakit sendi degeneratif adalah kondisi yang ditandai dengan terjadinya degenerasi kronis pada kartilago artikular. Kemudian sebenarnya penyebab utama dari osteoartritis ini belum diketahui, namun mayoritas osteoartritis pada anjing ini dihubungkan dengan adanya cedera traumatik, kelainan genetik, usia tua, dan penyakit atau kelainan persendian seperti elbow dysplasia, hip dysplasia, osteokondritis dissecans, dan dislokasi bahu atau siku. Obesitas juga berpengaruh dalam perkembangan osteoartritis pada anjing karena kelebihan berat badan juga menyebabkan tekanan pada sendi sehingga akan menyebabkan rasa sakit pada sendi anjing. Selain itu, rasa anjing besar seperti German Shepherd, Labrador Retriever, Golden Retriever, dan Rottweiler lebih rentan terhadap osteoartritis. Sekian dari saya, selanjutnya akan menjelaskan rekan saya. Baik, saya Citra Widiati dengan NIM akhir 100 akan menjelaskan mengenai tanda klinis. Nah, sebelum masuk ke tanda klinis, perlu kita ketahui bahwa pemeriksaan pada anjing yang mengalami osteoartritis itu dapat dilakukan dengan berdasarkan riwayat pasien, kemudian tanda-tanda klinis, pemeriksaan fisik, dan palpasi pada area sendi yang diduga mengalami osteoartritis. Terkhusus pada tanda klinisnya, anjing yang mengalami osteoartritis itu akan menunjukkan adanya stabilitas sendi yang terganggu sehingga terjadi ketimpangan seperti kepincangan, kemudian hal-hal lain seperti kekakuan sendi yang menyebabkan mobilitas dari anjing tersebut terbatas sehingga terjadinya defisit gerak atau gerak yang menurun seperti untuk melompat berlari itu akan tidak berjalan seperti normalnya. Nah, selain itu anjing juga mengalami kebengkakan pada sendi yang mengalami osteoartritis, lalu rasa nyeri yang dialami oleh anjing itu dapat berlangsung hingga 3 bulan lebih. Jadi anjing yang mengalami osteoartritis itu akan mengalami rasa nyeri yang terus-menerus yang dapat berlangsung selama 3 bulan hingga waktu yang tidak ditentukan. Baik, terima kasih. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai patogenesis. Osteoartritis pernah dipandang sebagai penyakit degradasi kartilago mekanis murni, tapi sekarang dikenal sebagai kondisi kompleks yang mempengaruhi seluruh sendi, di mana aktivasi protease matriks memiliki peran penting. Kemungkinan bahwa beragam faktor risiko menyembuhkan osteoartritis melalui jalur akhir yang sama menawarkan potensi terapeutik. Kartilago, tulang subkondrial, dan sinovium mungkin semuanya memiliki peran kunci dalam patogenesis penyakit dan hubungannya inflamasi sistemik juga dapat terjadi. Osteoartritis juga telah lama dianggap sebagai akibat dari usia atau trauma. Namun sekarang diterima bahwa etiologinya adalah beragam dan mencakup berbagai faktor mekanik, biokimia, dan genetik.
Perkembangan penyakit ini umumnya dibagi menjadi 3 tahap besar. Tahap pertama adalah pemecahan proteolitik dari matriks tulang rawan. Kemudian pada tahap yang kedua, kita mengalami fibrilasi dan erosi permukaan kartilago yang disertai pelepasan hasil pemecahan ke dalam cairan sinovial. Dan juga selama tahap yang ketiga, peradangan sinovial dimulai ketika sel sinovial menelan produk pemecahan melalui fagositosis dan menghasilkan protease dan sitokin proinflamasi. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah perubahan histopatologi. Dapat dilihat perubahan histopatologi pada hewan yang sehat, yaitu pada panel A, hingga hewan yang mengalami osteoartritis pada panel E. Dan bisa dilihat pada panel A itu menunjukkan volume struktur tulang rawan yang normal, permukaan yang halus dengan semua zona utuh serta keadaan konvulsi dan proteoglikan yang normal juga. Lalu pada panel B menunjukkan permukaan yang bergelombang, termasuk retakan di permukaan dan atau pembentukan jaringan panus di permukaan. Lalu hilangnya sel-sel konvulsi di zona permukaan dan penurunan proteoglikan di permukaan. Lalu pada panel C, struktur tulang mengalami keretakan ke zona tengah dan atau emosi dari bagian permukaan menuju ke zona tengah. Lalu terdapat juga klaster konvulsi dengan jumlah 2-4 sel per klaster dan mengalami penurunan proteoglikan ke zona tengah. Lalu pada panel D juga menunjukkan struktur tulang yang memiliki retakan yang meluas ke zona dalam dan memiliki erosi dari zona tengah menuju zona yang lebih dalam. Lalu klaster konvulsi ini lebih dari 5 sel per klaster dan penurunan proteoglikan ke zona yang lebih dalam. Lalu pada panel E, struktur tulang ini sudah kehilangan seluruh ketebalan tulang rawannya. Kehilangan sel konvulsi lalu mengalami nekrosis dan penurunan proteoglikan hingga bagian terdalam. Dan dapat disimpulkan bahwa diagnosa morfologinya adalah osteoartritis nekrotikan kronis multifokal berat. Ini disebutkan bersifat kronis karena penyakit ini berkembang dari tahap awal hingga tahap akhir seperti yang dijelaskan pada patogenesis. Lalu disebut juga dengan nekrotikan karena akan mengalami nekrosis. Lalu pada akhirnya akan menimbulkan nekrosis yang kehilangan sel konvulsif dan distribusinya multifokal karena bisa menyerang beberapa lokasi persendian dan tingkat keparahannya ada tingkat berat. Next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis yang dapat dilakukan pada osteoartritis. Jadi untuk yang pertama ada pemeriksaan fisik. Jadi osteoartritis pada anjing itu dapat didiagnosis melalui pemeriksaan fisik. Dapat dengan mengamati pola gaya berjalan anjing. Nah, untuk pola gaya berjalan itu termasuk dari gerakan anggota tubuh seperti berjalan, berlari, dan juga melompat. Lalu selama dilakukan pemeriksaan fisik juga akan dirasakan adanya pembengkakan atau efusi atau kelebihan cairan pada persendian. Lalu pada pemeriksaan fisik juga dapat mengetahui ada atau tidaknya penebalan di sekitar sendi, krepitasi atau gesekan tulang dengan tulang rawan, atau juga atrofi otot. Lalu selanjutnya yang kedua ada hematologi atau pemeriksaan darah. Jadi pemeriksaan hematologi ini tidak rutin dilakukan dalam kasus osteoartritis kecuali adanya riwayat dan juga temuan fisik yang mengharuskan untuk dilakukannya pemeriksaan ini. Nah, pemeriksaan ini berguna pada hewan yang lebih tua atau hewan yang memerlukan terapi medis jangka panjang. Selanjutnya ada radiografi. Jadi untuk pemeriksaan radiografi itu digunakan untuk diagnosis osteoartritis dengan menggambarkan struktural pada jaringan sendi. Nah, temuan dari pemeriksaan radiografi berupa penyempitan celah sendi yang seringkali asimetris, osteofit pada pinggir sendi, dan juga peningkatan densitas atau sklerosis tulang subkondral. Lalu juga kista subkondral dan juga adanya perubahan struktur anatomi sendi. Selanjutnya yang terakhir ada CT dan juga MRI. Jadi untuk pasien dengan osteoartritis itu dilakukan pemeriksaan CT yang berfungsi dan juga dapat berguna pada awal penyakit karena dapat membantu mengidentifikasi lesi primer yang mungkin tidak jelas pada saat pemeriksaan radiografi. Lalu pemeriksaan CT juga memudahkan saat dilakukan pemeriksaan pada sendi kompleks seperti siku, karpus, dan juga tarsus. Lalu selanjutnya pemeriksaan MRI itu dapat memberikan hasil yang baik mengenai jaringan lunak artikular struktur
Contohnya itu ligamen, meniskus, dan juga synovium. Nah, tetapi MRI ini bukan alat diagnostik yang rutin karena harganya cenderung mahal, juga tidak memungkinkan deteksi yang akurat dari lesi tulang rawan, dan juga seringkali tidak merubah rencana untuk pengobatan dan juga terapi. Lalu sebenarnya juga ada satu lagi diagnosis yang dapat dilakukan, yaitu pengambilan sampel cairan sendi atau cairan sinovial. Nah, biasanya ini untuk mengeliminasi penyebab lainnya seperti adanya infeksi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dan pengobatan. Untuk hewan dengan osteoartritis itu biasanya diobati dengan pendekatan mulai dari tindakan invasif hingga non-invasif. Tujuan dari mengelola osteoartritis ini termasuk meminimalkan nyeri sendi dengan mengurangi peradangan dan memperlambat perkembangan kerusakan tulang rawan, sehingga nantinya meningkatkan fleksibilitas sendi dan akhirnya terjadi peningkatan kualitas hidup. Yang pertama itu ada perawatan konvensional. Nah, perawatan konvensional ini terdiri dari obat-obatan NSAIDs atau antiinflamasi nonsteroid dan kortikosteroid. Untuk obat NSAIDs ini biasanya hanya mengurangi rasa sakit dan peradangan. Biasanya yang digunakan adalah aspirin atau asam asetil salisilat yang merupakan NSAIDs pertama yang digunakan dalam pengobatan modern yang digunakan secara luas. Terlepas dari efek sampingnya, aspirin ini umumnya direkomendasikan oleh dokter hewan sebagai obat untuk anjing yang menderita osteoartritis karena relatif murah. Namun, penelitian menunjukkan bahwa aspirin dapat menurunkan produksi kolagen dan kondrosit proteoglikan sehingga meningkatkan degradasi tulang rawan dari waktu ke waktu, sehingga NSAIDs lainnya itu menjadi lebih populer. NSAIDs yang biasa diresepkan oleh dokter hewan itu selain aspirin itu ada Primadil, Beramax, Etogesix, Metacam, Zubrin, dan Verticox untuk osteoartritis. Kemudian perawatan konvensional yang selanjutnya itu ada kortikosteroid, di mana steroid umumnya dalam tablet oral digunakan untuk respon stres, masalah sistem kekebalan tubuh, peradangan, metabolisme nutrisi, dan mempertahankan kadar elektrolit dalam darah. Kortikosteroid adalah rencana pengobatan yang populer untuk pasien yang menderita radang sendi, karena mereka sangat efektif dalam menghilangkan rasa sakit dan peradangan. Kemudian pengobatan yang kedua adalah terapi stem cell. Terapi stem cell, akupuntur, dan terapi pijat biasanya populer untuk digunakan sebagai pengobatan anjing yang menderita gejala osteoartritis. Terapi stem cell ini hanya tersedia untuk anjing. Ketika agen inflamasi tidak lagi dapat meningkatkan kualitas hidup untuk anjing yang mengalami artritis, terapi stem cell ini dapat dijadikan sebagai pilihan berikutnya. Stem cell sendiri adalah plasma karya trombosit yang dapat membantu menghambat proses inflamasi dan memperbaiki jaringan yang rusak. Terapi stem cell didasarkan pada isolasi sel-sel ini dari lemak atau jaringan sumsum tulang, dan kemudian setelah ekspansi kultur mereka disuntikan kembali ke sendi pasien yang rusak. Stem cell mesenkim ini bertanggung jawab untuk melepaskan bahan kimia antiinflamasi yang berspekulasi untuk memperbaiki kerusakan pada sendi. Selanjutnya itu nutraceutical dan produk natural. Jadi biasanya obat-obatan atau farmasi itu memiliki resiko toksisitas yang tinggi sehingga dapat memberikan efek samping yang merugikan. Oleh karena itu, disarankan menggunakan pengobatan alternatif dalam bentuk suplemen makanan. Untuk definisi nutraceutical sendiri itu adalah sebenarnya sebagai makanan, biasanya berbasis tanaman yang memberikan manfaat medis atau kesehatan termasuk pencegahan dan pengobatan suatu penyakit. Untuk nutraceutical ini diklasifikasi menjadi dua tipe, yaitu makanan tradisional dan non-tradisional. Untuk makanan tradisional ini biasanya didefinisikan sebagai makanan alami dan utuh dengan informasi baru tentang kualitas kesehatan potensial, misalnya asam lemak omega 3 dalam salmon dan makanan laut lainnya ikan. Untuk makanan laut dari pertanian, karena hewan, atau menambahkan nutrisi dan bahan untuk meningkatkan gizi makanan tradisional. Contohnya itu seperti jus jeruk yang diperkaya dengan kalsium, susu yang diperkaya dengan vitamin, tanaman yang diperkaya dengan vitamin, mineral, dan omega 3. Namun hingga saat ini hanya sedikit yang fokus langsung pada osteoartritis. Yang terakhir badan rehabilitasi. Ketika mengobati osteoartritis sendiri itu tujuan utamanya adalah untuk mengurangi rasa sakit dan peradangan, meningkatkan fungsi sendi, menghilangkan atau mengendalikan penyebab radang sendi, dan bahkan menghentikan prosesnya.
Untuk pengobatan dapat terjadi melalui terapi melalui pengobatan. Osteoartritis ini lebih sering terjadi pada anjing yang biasanya kelebihan berat badan. Jadi dengan menempatkan anjing pada diet tepat untuk meningkatkan penurunan berat badan, mengurangi tekanan mekanis yang ditempatkan pada persendian. Obesitas dan ketidakalakuan obesitas ini lebih cepat haus karena tekanan ekstra yang program rencana perawatan ini dapat menebat yang minum oleh biasanya anjing betina, Duranto, dan liver dan obesitas ditegakkan untuk mencegah dan mengendalikan berat badan. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik ya, hampir sama dengan sebelumnya. Terakhir kelompok, silakan ya. Halo? Halo dok, iya mohon tunggu karena ada sedikit kendala di share screen-nya. Mohon maaf dok. Ya. Mohon maaf dok, ini akan dicoba sedikit lagi. Iya. Baik, terima kasih akan saya mulai. Selamat sore kepada teman-teman dan juga dokter selaku dosen pengampu, yaitu ada Dr. Hewan Ida Bagus Okawinaya MKes. Kami akan memaparkan hasil pekerjaan kami terkait patologi sistema tulang dan persendian 2, yaitu mengangkat kasus mengenai kasus osteomyelitis. Boleh di next? Adapun anggota kelompok 5C terdiri dari saya, Angeline, kemudian Ilham, Anastasia, Resinta, Mary Renata, dan Iputu Alicia dari nomor NIM 107, 108, 110, 120, 124, dan 137. Next slide. Baik, yang pertama ada definisi. Osteomyelitis adalah kondisi peradangan pada tulang. Inokulasi pasca trauma langsung dianggap sebagai sumber osteomyelitis yang paling umum terjadi pada anjing dan kucing.
Osteomyelitis sendiri merupakan penyakit yang jarang terjadi, namun infeksi tulang ini dapat terjadi secara tiba-tiba dan bisa berkembang dalam jangka panjang. Jika tidak segera diobati, maka osteomyelitis ini dapat menyebabkan kerusakan permanen pada tulang. Next. Nah, berikut adalah kasus yang diambil oleh kelompok kami, yaitu osteomyelitis kronis pada tulang penis anjing. Yang pertama ada sinyalmen, anjing ras campuran, usianya 10 tahun, berjenis kelamin jantan, dan beratnya 19 kg. Selanjutnya, anamnesisnya dilaporkan bahwa anjing tersebut tidak nafsu makan, lesu, dan polakiuria selama 1 minggu. Rekam medis pasien menunjukkan adanya peradangan pada kandung kemih. Selain itu, dari catatan medis tersebut menunjukkan bahwa meskipun dilakukan tes lebih lanjut untuk menyelidiki sepenuhnya infeksi pada saluran kemih yang telah direkomendasikan, pemiliknya selalu menolak untuk melakukannya. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik anjing tersebut, kondisinya lesu dan tubuhnya sangat menurun dan adanya temuan sebagai berikut. Detak jantungnya 128 denyut per menit, nadi femoralis teraba, laju pernapasan 60 gerakan per menit, dan suhunya 38 derajat Celcius. Next slide akan dijelaskan oleh teman-teman. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi dari osteomyelitis. Osteomyelitis disebabkan oleh agen bakteri atau jamur. Bakteri berfilamen seperti Actinomycetes telah ditetapkan sebagai penyebab osteomyelitis. Agen yang diisolasi dari lesi osteomyelitik pada anjing termasuk Staphylococcus spp. Untuk osteomyelitis yang disebabkan oleh jamur dapat disebabkan oleh Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, dan Aspergillus spp. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada tanda klinis. Di sini tanda klinisnya yaitu ada pincang, demam, lemah dan lesu, kesakitan dan bengkak pada kaki atau ekstremitas, lalu ada atrofi atau pengecilan otot dan kelumpuhan. Next slide. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu patogenesis. Nah, patogenesis Staphylococcus aureus itu sampai di permukaan tulang melalui rute iatrogenik atau hematogen dapat dengan mudah menempel pada jaringan lunak tulang atau implan logam. Nah, bakteri ini dapat mencapai hal ini melalui pengikatan protein matrik ekstraseluler. Lalu melalui komponen permukaan mikroba yang mengenali molekul matrik perekat seperti protein pengikat kolagen dan protein pengikat protein tulang. Selanjutnya, bisa di slide sebelumnya. Dalam kebanyakan kasus SH ini membentuk pusat struktur absces dengan deposit fibrin di sekitarnya. Secara khusus, Staphylococcus aureus ini dapat membentuk fibrin dengan mempromosikan polimerasi fibrinogen dan mensekresi enzim seperti koagulase dan protein pengikat faktor von Willebrand yang mengaktifkan protrobin endogen dan berkontribusi pada pembentukan fibrin. Nah, jaringan fibrin yang mengelilingi kantung bakteri ini melindungi bakteri dari infeksi dan pembersihan oleh sel imun. Nah, pada gambar 1D, bakteri dalam
biofilm kurang rentan terhadap antibiotik karena beberapa faktor, termasuk penurunan kadar oksigen dan metabolisme. Selanjutnya, invasi selanjutnya itu pada gambar 1A, ilustrasi mekanistik dari patofisiologi osteomyelitis. Yang pertama itu bakteri, strait ini langsung hidup Staphylococcus aureus dalam tulang untuk menghindari respon dan terapi sel imun. Selanjutnya, membentuk biofilm yang mengandung matriks sel polimer ekstraseluler lalu tumbuh sebagai komunitas abses Staphylococcus atau SAC. Untuk gambar yang B itu kehadiran bakteri di tulang memicu masuknya sel imun bawaan. Selama peradangan akut, sel polimorfonuklear atau PMN ini mendominasi dan selama peradangan kronis jumlah makrofag meningkat. PMN ini mengeluarkan sitokin proinflamasi termasuk interleukin 1 beta dan faktor nekrosis tumor TNF alpha. Selanjutnya pada gambar C yaitu tulang, bakteri ini mempromosikan sel inang untuk mengeluarkan sitokin resportif probon menyebabkan bersamaan dengan pengikatan SPA, resorpsi tulang dan osteoklas. Selanjutnya pada gambar D yaitu yang gambar pertama yaitu Staphylococcus abscess comum atau SAC yang ditunjukkan dengan tanda bintang. Yang dikelilingi oleh sel imun yang tanda panah. Selanjutnya gambar yang kedua yaitu biofilm pada pelat fixasi polimer keton yang dicirikan dengan pemindahan mikroskop elektron. Selanjutnya pada gambar 3D Staphylococcus aureus di dalam canaliculus osteosit. Dan untuk gambar yang D4-nya bakteri Staphylococcus aureus ada tanda panah dalam PNN, keduanya diamati dengan mikroskop elektron transmisi. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah histopatologi. Dari jurnal kasus yang kami dapat, mereka hanya memaparkan satu foto ini saja. Jadi terkait histopatologi dan kasus yang kami angkat di osteomyelitis ini, untuk tanda panah hitam terlihat adanya infiltrasi neutrofilik yang melebar di lamina propria, kemudian juga untuk yang panah merah itu dia menunjukkan adanya tulang penis yang tidak beraturan menonjol ke dalam lumen uretra sehingga mengakibatkan obstruksi parsial. Selanjutnya ada di bawahnya lagi tanda panah warna biru itu adanya kesenjangan tulang yang lebar dan tidak teratur dengan beberapa osteoklas di sekitar trabekula tulang. Itu untuk histopatologi menurut kasus yang kami angkat. Namun saya juga untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua, saya mengambil salah satu gambar lagi, cuman dia dari tulang kartilago. Mungkin boleh di next, hanya untuk pembelajaran kita saja. Next. Ya, jadi ini merupakan gambaran lain terkait osteomyelitis, namun osteomyelitis ini dinilai bersifat akut saja dari gambar yang ada. Dapat ditandai dari, untuk gambarnya urutan gambar dari kiri ke kanan merupakan pembesaran yang paling ke kanan itu sudah pembesaran maksimal. Kalau misalnya kita zoom lagi sebenarnya masih ada limfosit dan neutrofil, sehingga radang yang parah belum dikategorikan osteomyelitis akut. Radang yang parah dikategorikan osteomyelitis akut. Next.
Selanjutnya ada diagnosis. Untuk mendiagnosa penyakit ini, maka dokter hewan ini perlu mengetahui dulu riwayat kesehatan anjing sebelumnya. Apakah ada gejala klinis yang mengarah atau kemungkinan adanya kecelakaan yang terjadi sebelumnya, atau juga bahkan tindakan pembedahan yang bisa menjadi penyebab kondisi tersebut. Lalu ada pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengetahui adanya perubahan pada kondisi fisiologis anjing yang mengalami kelainan. Serta dilakukan pemeriksaan penunjang seperti ada pemeriksaan darah lengkap dan radiografi. Dokter hewan akan mengetahui terjadinya infeksi berdasarkan gambaran hasil pemeriksaan darah lengkap. Pemeriksaan mikrobiologi dapat dilakukan jika ada dicurigai penyebabnya adalah infeksi jamur. Lalu ada pemeriksaan radiografi menggunakan X-ray digunakan untuk mengetahui apakah ada perubahan pada struktur tulang. Sedangkan ultrasonografi atau USG dapat dilakukan untuk memperlihatkan struktur tulang yang juga dapat menunjukkan jika terdapat akumulasi nanah pada area infeksi. Lalu pada gambar berikut ada gambar ultrasonografi uretra penis yang menunjukkan struktur hiperopik berukuran 0,34 cm pada tanda panah putih yang pada dinding dorsalnya menonjol ke dalam lumennya. Nah, pada gambar ini pemeriksaan ultrasonografi kandung kemih menunjukkan partikel hiperopik mengambang di dalam lumen dan penurunan ketebalan dinding, yaitu yang pada oranye. Nah, pada gambar B, gambar radiografi menunjukkan resorpsi dan proliferasi tulang pada aspek kaudal tulang penis. Ada pada gambar panah oranye dan struktur aspek akhir uretra itu pada panah putih. Lalu yang C itu kontras komput tomografi mengungkapkan penyempitan lumen uretra yang disebabkan oleh proliferasi tulang di dua tempat yang berbeda. Lalu pada gambar D yaitu struktur pertama mencegah perkembangan kateter, tanda panah putih, lalu pada tanda panah oranye merupakan struktur kedua dapat dilihat lebih ke arah kaudal. Next slide. Baik, saya akan menjelaskan bagian treatment atau penanganan dari penyakit. Untuk penyakit ini bisa ditangani melalui dua cara. Umumnya kedua cara ini bisa dilakukan bersamaan itu ada operasi dan pengobatan. Untuk operasi ada tisu atau bone debridement, di mana kita menghilangkan atau mengikis bagian yang terinfeksi. Ada lavage, di mana kita pada dasarnya mencuci bagian yang terinfeksi. Kalau ada implan, biasanya implan itu perlu diangkat. Ada kasus yang cukup parah, kemungkinan besar diperlukan amputasi. Lalu juga biasa dilakukan drainase, baik itu yang terbuka tertutup ataupun pencacakan tulang yang terinfeksi yang bersifat patogen atau diambil dari hewan itu sendiri lagi. Untuk pengobatannya bisa menggunakan biasanya menggunakan antibiotik yang bisa digunakan tuh yang seperti dilihat ada amoxicillin, ada cefazolin, indamycin, amorphloxacin, amikacin, amorphloxacin dengan dosisnya masing-masing yang sudah tersebut di layar. Next slide. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kami kelompok 5C terkait osteomyelitis. Saya kembalikan ke dokter. Baik, terima kasih ya saudara-saudara. Jadi yang paling penting saudara pahami adalah istilahnya dulu ya. Batasan istilahnya. Kalau osteomyelitis itu gitu ya, adalah radang pada tulang dan sumsum tulang ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi pada slide PPT-nya itu, ada dimunculkan ininya ya, peradangan pada sumsumnya. Kemudian kalau kalian kembali lagi ke tulang panjang begitu ya, tulang panjang itu terbagi ke dalam yang ujungnya itu disebut dengan epiphysis, kemudian di bagian belakangnya itu di tengah-tengah itu adalah diaphysis ya. Jadi di diaphysis itu di bagian dalamnya kita juga menemukan sumsum tulang begitu ya. Kemudian di bagian atasnya itu di bagian epifisisnya itu juga ditemukan sumsum tulang juga ya. Yang dibatasi oleh trabekula gitu ya.
Kemudian kalau pada area itu terjadi peradangan pada ininya, pada lapis perios ataupun endoosteumnya, kemudian sel radang juga ditemukan pada sumsumnya. Jadi kondisi itulah yang disebut sebagai osteomielitis, begitu ya. Apakah kemudian pemicunya itu adalah infeksi karena adanya ini ya, implan akibat terapi praktur atau yang lain, itu terserah begitu ya, atau bisa juga karena proses infeksi, gitu ya. Jadi baik ya, Pak Oke, ucapkan terima kasih pada kalian karena kalian sudah berusaha menyampaikan hal yang paling terbaik yang kalian mampu lakukan, begitu ya. Dan jangan lupa segera kirim ininya PPT-nya ke Pak Oke ya. Jadi untuk saat ini baru kelompok 5A yang mengirimkan ini. Jadi Pak Oke tunggu grup kelompok yang lain ya. Baik saudara-saudara, kuliah dan presentasi dari kalian Pak Oke cukupkan sampai di sini ya.